Mbah Lutfi bin Yahya. Pro kontra mengenai Jatman, di mana sudah beredar di masyarakat bahwa Mbah Lutfi bin Yahya itu adalah seorang mursyid dari berapa itu? Nggak tahu 20, nggak tahu 40 tarekat. Kan keren, luar biasa. Begitu juga beliau ini merupakan ketua sufi sedunia. Kan luar biasa. Nah, hanya ketika terjadi pemalsuan makam, ya kan? Kemudian pembalawian makam, ya kan, pembalawian tokoh dan lain sebagainya. Ini jadi satu soal. Mbah Lutfi bin Yahya 3 periode jadi ketua umum atau Rois Am ya untuk Jatman. Nah, sehingga dalam periode yang sebelumnya yang meskipun sudah expired tetap serasa memiliki begitu. Seolah-olah itu adalah milik saya. Sehingga PBNU langsung yang turun tangan, yang kemudian melakukan kongres ya, jadi bukan muktamar tetapi kongres Jatman. Dan pada akhirnya yang terpilih itu adalah Mbah Halwani ya. Yang kemudian dalam kepengurusan yang baru, nah di situ tidak ada Mbah Lutfinya. Dan sebelumnya itu sudah membuat akta notaris, tapi atas namanya itu Patman, Perkumpulan Jam'iyah Ahli Thariqah An-Nahdiyah. Nah sehingga ketika di tahun kemarin ya, di tahun 2024 itu terpilihlah Mbah Halwani. Yang kemudian Mbah Lutfi itu tidak ada posisi. Nah lalu deklarasi yaitu terbentuknya sebuah jam'iyah ya, Jatma namanya. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, itu sampai sini aja ya. Yang kemudian di situ didukung oleh banyak tokoh, beberapa tokoh yang kita mungkin sebagian dari kita itu sudah kenal ya. Ada mantan menteri dan sekaligus sekarang itu sepertinya anggota DPR RI ya. Siapa Bapak Helmi Faisal itu yang sewaktu di masa Jokowi berapa 2019 lah 2014 sampai 19 itu pernah menjadi menterinya Bapak Jokowi. Menteri apa itu lupa, itu bisa dicari. Nah lalu kemudian Jatma Aswaja tentu dia bukan badan otonom untuk ormas manapun. Bukan badan otonomnya PBNU atau ormas-ormas yang lain, begitu kan? Nah, sementara begini teman-teman ya. Kita sudah cukup mendengar bagaimana ketika ada sebuah jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah yang memiliki satu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu berkumpulnya itu ya di Jatman. Di Jatman. Nah, tentunya di sini ketika ada Jatma Aswaja, Jatma Aswad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga keintinya adalah menjadi tandingan. Padahal namanya tarekat itu kan jalan, pintu gerbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa seseorang yang akan menuju Allah Subhanahu wa taala sementara dia membuat sebuah organisasi yang tujuannya adalah sebagai sebuah tandingan. Ya, sebagai sebuah tandingan. Padahal katanya kan mursyid dari 40 tarekat. Kemudian ketua sufi sedunia. Tentu ketika sudah memiliki penyematan gelar-gelar seperti ini, ya, memiliki penyematan gelar-gelar seperti ini, tentu orangnya kan luar biasa begitu. Ya, kalaulah tarekat itu hanya sekedar teori saja, nah tentu ini kan ya tidak sesuai dengan tarekat itu sendiri. Nah, sementara begini teman-teman ya. Kita sudah cukup mendengar bahwa Mbah Lutfi bin Yahya itu adalah seorang mursyid dari berapa itu? Nggak tahu 20, nggak tahu 40 tarekat. Kan keren, luar biasa. Begitu juga beliau ini merupakan ketua sufi sedunia. Kan luar biasa. Nah, hanya ketika yang menjadi sandaran itu adalah tarekat. Tentu yang namanya tarekat itu ya tidak hanya sekedar teori saja. Apalagi terjadi pemalsuan makam, ya kan? Kemudian pembalawian makam, ya kan? Pembalawian tokoh dan lain sebagainya. Ini jadi satu soal.
Nah, karena yang namanya tarekat itu kan jalan, pintu gerbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ilmu, dari sisi amal, pengaplikasian, dari sisi akhlak dan lain sebagainya, itu semuanya akan menjadi, atau tokoh tersebut dalam hal-hal tadi yang saya sampaikan, itu dia bisa menjadi suri tauladan untuk semua masyarakat yang ada. Para ulama ketika memaknai lafaz la ilaha illallah, itu macam-macam. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan kebenaran ya kecuali Allah. Kemudian la maksuda, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nah, sehingga tujuannya ini membuat jatma aswaja. Itu apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk yang lainnya? Nah, kalaulah seseorang itu berorganisasi, berkecimpung dalam sebuah organisasi dan tujuannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun posisi dia, diangkat menjadi apapun, mau jadi ketuanya kek, sekretarisnya kek, bendahara, bahkan anggota, nah itu akan legowo karena memang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini akan berbeda ketika la maksuda bihaqqin illallah itu tidak diaplikasikan. Sehingga bukan la maksuda bihaqqin illallah. Nah, tetapi la maksuda bihaqqin illa ana, illa aing. Tidak ada yang dituju dengan kebenaran kecuali diri saya. Nah, sehingga dari sini kan muncul sebenarnya sudah ada tanda-tanda, ya, sudah ada indikasi bahwasannya untuk pendirian dari organisasi tersebut itu ada tujuan sendiri. Di mana? Ya, di mana? Ketika dia sudah tidak memiliki posisi di dalam Jatman PBNU, maka kemudian membuat wadah sendiri yang tujuannya adalah untuk menyaingi Jatman yang sudah ada. Nah, ini kan ujungnya kan seperti itu kan ngeri nantinya kan. Nah, itu satu. Nah, kemudian kalaulah misalkan ya Jatman itu didirikan oleh para ulama-ulama yang para ahli tarekat. Tapi dia ini katanya begitu adalah mursyid dari 20 tarekat. Dia ini adalah ketua sufi sedunia. Dia ini sudah di-framing dengan sedemikian rupa sebagai seorang waliullah. Tetapi di sisi lain, jangan-jangan syariatnya tidak beres. Jangankan tarekatnya yang tidak beres, jangan-jangan syariatnya itu tidak beres. Apalagi tarekatnya, apalagi ma'rifatnya, begitu. Nah, sehingga ini kan ngeri gimana gitu tuh. Gutub. Jatma, jatah makam, astagfirullahaladzim. Nah, sehingga ketika syariatnya itu tidak beres, maka bagaimana bisa seseorang itu akan mencapai sebuah tarekat? Bagaimana ketika seseorang syariatnya saja tidak beres, tarekatnya akan benar? Bagaimana ketika seseorang itu ma'rifatnya beres, ketika syariat dan tarekatnya itu nggak beres? Jadi ini kan jadi puyeng begitu. Gimana gitu tuh? Nah itu teman-teman ya. Padahal kan kita juga sudah menyimak tahun kemarin mengenai statementnya Mbah Lutfi ya tentang tarekat Alawiyah kan. Tentang tarekat Alawiyah. Coba kita simak ya. Nah, ini adalah yang benar. Hadihi al-musib. Bukan hadihi al-musib, hadihi ya al-musibah. Hadza al-musib kalau benar. Hadza al-musib. Inilah yang benar. Atau hadza huwa shawab begitu. Oke, lanjutlah. Selanjutnya menggas kena. Narju minkum intisyaruh. Intisyar itu tersebar. Kami menginginkan kalian tersebar. Ini membingungkan. Narju minkum nasraha, maka kami harap kepada kalian semua untuk menyebarkan tarekat itu, begitu. Harusnya ya, harusnya. Nah, ya bingung Beb kolor. Nah, lanjut. Nasruha, begitu. Menyebarkan tarekat Alawiyah, begitu. Sampai orang-orang awam itu tahu bahwa para habaib itu, ya, yang pertama kali datang ke Nusantara. Terus
Yang menyebarkan agama Islam di negeri ini, itu para habaib itu ya. Wali Songo itu para habaib. Nah, amsaluhum katsir wa amsaluhum katsir dan seterusnya lah, yang lanjung lagi. Artinya apa dari apa yang disampaikan dalam video tersebut tadi itu? Jadi intinya adalah agar teman-teman, sahabat-sahabat dan kawan-kawan dimanapun berada, ya silahkan mengamalkan tarekat, berpegang teguh kepada sebuah tarekat, dan tarekatnya tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah tarekat Alawiyah. Karena tarekat Alawiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menyatakan inna tariqata sadatina al-alawiyyin atau sadatina al-abi alwi aqwamut turuqi ilallah adalah tarekat yang paling lurus. Wa kullu tariqatin, dan setiap tarekat lahu ingkarun minan nas, itu pasti ada orang-orang yang mengingkari tarekat tersebut, illa tariqata sadatina al-abi alwi, kecuali tarekat Ba'alawi. Kenapa? Li'annaha ilmun wa amal. Ya, karena kalau tarekat Ba'alawi itu adalah tarekat yang berdasarkan atas ilmu dan juga amal. Ya jangan klaim-klaim kayak gitulah. Nanti jadi masalah. Karena semua tarekat apapun itu, saya rasa bahwa seluruh tarekat-tarekat yang ada, tarekat yang menuju ilallah ya, itu pasti berdasarkan atas ilmu dan juga amal. Begitu. Makanya kenapa saya curiga. Jadi jangan-jangan untuk Jatma Aswaja itu sendiri, ya, Jatma Aswaja itu sendiri nanti akan berdasarkan atas tarekat Alawiyah. Di mana para tokoh-tokohnya itu ya, ada Faqihil Mugaddam, ada Amul Faqih, ada Ali bin Alwi Khali Qasam, ada Ali bin Alwi Khali Qasam, ada Muhammad Sahibus Sauma'ah, ada Alwi, ada Alwi bin Ubaidillah, ada Al-Imam Ubaidillah, ada Al-Imamul Muhajir ilallah. Yang kesemuanya itu adalah tokoh-tokoh yang tidak dikenal. Tidak pernah ditemukan fakta-fakta kesejarahannya. Nah, sehingga jangankan ini masuk dalam tarekat mu'tabarah, apalagi tarekat yang paling lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orangnya aja nggak pernah ada. Gitu. Orang-orangnya aja nggak pernah ada. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan lagi itu. Belum lagi dari awalnya ini tujuannya apa sebenarnya ini? Pendirian dari Jatma Aswaja itu apa? Apalagi ini kalaulah dikatakan sebagai saingan, dikatakan sebagai tandingan, ini kan masalah lagi ini. Bertentangan dengan dasar-dasar tarekat itu sendiri. Padahal yang namanya tarekat itu ya sebuah manhaj, sebuah metode di mana seseorang itu agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada indikasi syariatnya itu belum beres. Belum lagi tarekatnya belum beres. Apalagi ma'rifatnya, apalagi ya hakikatnya. Nah, ini kan ngeri sebenarnya ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Begitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman ya dalam hal ini. Kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada, Allahumma ghfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farid an ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummat Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiqil lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.